Hai, perkenalkan, namaku Sultan Farikan Wito, biasa dipanggil Sultan. Aku berkuliah di jurusan S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro atau yang sering disebut Undip merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di kota Semarang. Kampus utama Undip sendiri terletak di Tembalang dengan 13 fakultas, sedangkan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Universitas Diponegoro mengadakan kuliah kerja nyata atau yang sering disebut KKN pada setiap tahunnya. Kuliah kerja nyata ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diselesaikan sebagai salah satu syarat kelulusan. Kali ini, aku merupakan bagian dari tim 2 kuliah kerja nyata Undip tahun 2021. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, KKN di tahun 2021 ini sangatlah berbeda dari KKN di tahun-tahun sebelumnya. Kuliah kerja nyata kali ini diadakan dengan konsep pulang kampung di domisili masing-masing. KKN tim 2 tahun 2021 akan diselenggarakan selama 43 hari terhitung sejak tanggal 30 Juni hingga 12 Agustus. Selamat berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat ya. Moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Aku ditempatkan di RT 1, RW 2 Kelurahan Jatingaleh, Semarang, dengan mengusung tema yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19 guna menuju pembangunan yang berkelanjutan. Aku siap untuk terjun mengabdi kepada masyarakat. Kasus harian COVID-19 kembali melonjak berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan per hari ini. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.604 jiwa. Hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian. Indonesia kini sedang menerapkan kebiasaan pembatasan darurat yang dikenal dengan istilah PPKM. PPKM merupakan kepanjangan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Masyarakat Indonesia diharapkan tetap beraktivitas sesuai dengan standar protokol kesehatan yang ada. Protokol kesehatan tersebut terbilang sudah cukup baik diterapkan oleh warga sekitar wilayah RT 1 RW 2 Kelurahan Jatingaleh, tetapi kurang baik pada pekerja konstruksinya. Hal ini terbukti masih banyaknya pekerja konstruksi yang tidak menggunakan masker ketika sedang bekerja. Alasannya adalah tidak bisa bernafas dengan sempurna. Pak Budi, selaku Ketua RT, menyampaikan bahwa saat ini warga di sekitarnya banyak yang jatuh sakit akibat terpapar virus COVID-19. Ada beberapa yang sembuh, namun tidak sedikit juga yang berujung meninggal. Kesadaran dalam menjaga kebersihan yang rendah dirasa sebagai salah satu penyebab meningkatnya penyebaran virus COVID-19 tersebut. Di samping hal tersebut, pada wilayah RT 1 RW 2 Kelurahan Jatingaleh terdapat banyak limbah bekas kegiatan konstruksi yang tidak terpakai. Salah satunya adalah pipa paralon. Dengan permasalahan yang ada, warga sekitar RT 1 RW 2 Kelurahan Jatingaleh membutuhkan sosialisasi terkait protokol kesehatan serta sarana untuk menjaga kebersihan dengan memanfaatkan bahan yang tidak terpakai. Untuk kampung kuliner kan awalnya kita membuat program karena melihat bahwa potensi warga di sini itu kebanyakan memiliki satu usaha rumahan. Jadi dari usaha rumahan dulu itu di satu tempat sering pada bergerombol, berkumpul konsulnya di depan gangnya RT 5 nggih Pak. Itu banyak sekali. Nah itu kan juga dari pemikiran itu kita satukan, kita buat wilayah kita apa ya yang akan kita angkat
menjadi kampung kuliner. Yang mana biar satu untuk meningkatkan warga, dua juga untuk lebih RW 2 lebih dikenal, terutama itu mana toh RW 2 kan banyak itu. Kenyataan juga sudah bisa terlaksana. Budidaya lele itu sudah berjalan juga, masing-masing warga walaupun satu tempat itu punya di perwakilan di RT 5 itu budidaya lele, masing-masing warga ada. Itu juga tujuannya untuk konsumsi sendiri dulu, tapi karena semua banyak punya lele kan nanti bisa hasil lele itu bisa dijual ke tetangga sebelah. Adanya seperti petani kota. Jadi petani kota seperti program dari Bu Wali Kota itu kan harapannya masing-masing warga itu, wilayah itu ada petani kota untuk bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Seperti halnya misalnya nanam-nanam yang bermanfaat, ya warung hidup, seperti lombok, terong, apa itu kalau dulu terus apotek hidup. Ya, apotek hidup itu ya toga sekarang. Itu harapannya ada, tapi karena kita di tengah kota, sebagai petani kan otomatis membutuhkan lahan yang ini lah. Makanya dikatakan sebagai petani kota itu bisa menggunakan seperti polybag tanah. Nah, ini yang belum bisa kita angkat di RW 2. Jadi memang sudah punya rencana kemarin dengan Pak Isman sebetulnya mau di RT 3 itu ada lahan. Tapi nanti kalau kita buat di situ jalan, kemudian tanahnya dipakai kan tidak bisa itu. Jadi memang kesulitannya di RW 2 itu untuk membentuk petani kota yang masih kurang. Itu. Jadi program kuliner sudah jalan, harapannya akan jauh lebih baik lagi, lebih maju, memajukan warga, dan harapan ke depan kita program yang belum terlaksana adalah petani kota. Yang terdaftar itu betulnya ada 58 warga. Iya, itu belum yang jalan berjualan besar-besar ya. Nah, itu ada 58 terus. Tapi untuk yang aktif ya Pak, keaktifannya itu paling sekitar 20-22. Jadi gantian, kan karena tidak setiap hari, itu 1 minggu, 2 minggu sekali. Nah 2 minggu sekali kadang kan ada orang ada kebutuhan, oh saya tidak bisa data jualan, besok gantian yang ini yang tidak bisa jualan. Jadi yang aktif selalu terus itu paling ya antara 22. Karena kebetulan meja yang kita buat di sana juga baru bisa 22. Kita menunggu ada donasi dari yang lain. Jadi akan diteruskan sampai ke gang yang di RT 1. Itu kan ada tahu. Hari Minggu dari jam 6 sampai jam 12. Itu kalau misal kondisi normal ya Bu? Kalau kondisi normal ya, itu jam 12 sudah dengan bersih-bersih segala. Tapi biasanya jam 9 itu ada yang sudah habis ya, gitu. Jadi kita normal gitu, dan setelah kegiatan mesti ada evaluasi. Nah itu ya, pengunjung itu dari berbagai wilayah lingkungan yang sudah tahu. Jadi karena kita sudah mensosialisasikan ini lewat Facebook, Instagram, Pak itu, dan sudah justru malah sekarang menjadi percontohan di kota, kampung kuliner RW 2. Pemasarannya banyak juga dari warga yang lain. Itu asalkan kita sudah sosialisasinya sudah ini karena teknologi lah. Selama pandemi ya itu tetap ada berjalan, tetapi lewat online. Iya, jadi pada pemasaran lewat online. Aku merupakan anggota kelompok 5. Kelompok kami diamanahi untuk membuat peta wilayah RT 1, RW 2, Kelurahan Jatingaleh. Peta yang sudah jadi, kami pasangkan di sekretariat RT setempat agar mudah dilihat oleh banyak orang. Karena banyaknya pekerja konstruksi yang tidak menggunakan masker,
Maka program individu pertamaku adalah sosialisasi terkait protokol kesehatan bagi pekerja konstruksi. Pamflet dan poster sosialisasi diserahkan kepada pengurus setempat untuk ditentukan titik di mana saja letak pemasangannya. Setelah pamflet dan poster disampaikan kepada perangkat RW dan RT setempat, aku mulai memasangkannya di beberapa titik yang telah ditentukan. Selain itu, aku juga menyebarkan pamflet dan melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan tersebut kepada para pekerja konstruksi yang ada di wilayah RT 1, RW 2, Kelurahan Jatingaleh. Kemudian, untuk memenuhi sarana warga dalam menjaga kebersihan dan memanfaatkan pipa paralon bekas, pada program individu kedua, aku membuat alat hand sanitizer injak berbahan pipa bekas yang nantinya akan digunakan oleh warga setempat. Selain itu, aku juga membuatkan video tutorial cara pembuatannya, agar warga sekitar dapat dengan mudah memahami bagaimana cara membuat alat injak tersebut. Sosialisasi cara pembuatannya pun mulai dilakukan kepada beberapa perwakilan warga dengan cara door-to-door yang dilengkapi dengan video. Setelah itu, alat hand sanitizer injak yang sudah aku buat siap untuk diserahkan kepada pihak RT dan RW setempat. Uji coba pun mulai dilakukan oleh beberapa perwakilan warga. Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat. Untuk program-program yang sudah dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa dalam rangka untuk KKN, sementara ini sudah berjalan dengan baik, lancar. Mas-mas dan mbak-mbak tuh selalu kompak dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, diskusi dengan saya, solusi-solusi yang dipermasalahkan, dan kekurangannya itu masalah itu tidak bisa menyentuh karena keadaan ya. Masih pandemi ini jadi kurang menyentuh di masyarakat itu. Meningkatkan lagi untuk kegiatan ini supaya masyarakat bisa mengikuti apa yang sudah disampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Diharapkan mahasiswa nanti dalam KKN itu berikutnya mudah-mudahan jadwal terskedul dengan baik, dan kalau bisa itu waktu sesuai tepat waktu, jadi tidak saling menunggu. Yang lebih bermanfaat, lebih bermanfaat pada masyarakat secara langsung gitu ya. Untuk warga kita selalu menerima, pendekatannya lebih ditingkatkan kembali. Jauh hari itu kita sudah disampaikan program-programnya apa dan masukan-masukan ke saya, jadi kita bisa membawakan, mempelajari, bisa diskusi sama satu persatu karena mahasiswa itu lain jurusan masing-masing dan tugasnya juga beda masing-masing. Untuk kedepannya sudah tersusun rapi, nanti tinggal di pelaksanaannya aja, jadi masyarakat lebih cepat, lebih mengena gitu ya.